Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranfia Jenita, NPM 224111050. Di sini saya akan membacakan materi tentang model empiris dalam penelitian ilmiah. Model empiris merupakan pendekatan penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data observasi secara sistematis. Metode ini memainkan peran penting dalam pengembangan teori dan validitas hipotesis melalui pengujian empiris. Selanjutnya, karakteristik model empiris. Yang pertama, observasi sistematis, yaitu pengamatan dan pengumpulan data yang terancang dan terkontrol untuk meminimalkan bias. Kedua, hipotesis terukur, yaitu perumusan hipotesis yang dapat diuji secara empiris menggunakan data kuantitatif. Yang ketiga, analisis statistik, yaitu penerapan metode statistik untuk menguji signifikasi dan pola dalam data yang dikumpulkan. 4. Validasi empiris, yaitu pengujian hipotesis melalui eksperimen atau observasi yang dilakukan di lapangan atau laboratorium. Selanjutnya, kelebihan model empiris. Yang pertama yaitu objektivitas, berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang objektif, mengurangi bias subjektif. Kemudian, prediktabilitas, yaitu memungkinkan pengujian dan validasi hipotesis sehingga dapat memprediksi fenomena dengan lebih akurat. Ketiga yaitu generalisasi. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan dan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Selanjutnya, keterbatasan model empiris. Kompleksitas fenomena. Kemudian pengabaian konteks. Kemudian keterbatasan generalisasi dan biaya dan waktu. Selanjutnya, penggunaan model empiris. Pertama, formalitas hipotesis, merumuskan hipotesis berdasarkan observasi dan teori yang ada. Kedua, pengumpulan data, merancang metode pengumpulan data yang tepat untuk menguji hipotesis. Ketiga, analisis statistik, mengukur alat analisis statistik untuk menguji signifikasi dan pola dalam data. Selanjutnya, kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui perspektif partisipan. Kedua, observasi, mengamati fenomena dalam konteks alami untuk memahami dinamikanya. Kemudian survei, mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap, perilaku, atau karakteristik populasi. Kemudian eksperimen, menguji hipotesis secara terkontrol untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Selanjutnya, peran model empiris dalam riset interdisipliner. Pertama itu integrasi teori. Kedua, analisis multi aspek. Ketiga, validasi lintas disiplin. Selanjutnya, masa depan model empiris. Teknologi digital. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan pengumpulan analisis data yang lebih efisien dan akurat. Kedua, interdisiplinaritas, yaitu integrasi model empiris dengan pendekatan kualitatif membuka peluang untuk pemahaman yang lebih holistik. Kemudian etika penelitian, perlunya mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari penelitian empiris yang dilakukan. Saya cukup, saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.